Oke, selanjutnya kita melakukan hipotesis yang keempat ya, yaitu mahasiswa melakukan uji beda post-test kelas kontrol dan post-test kelas eksperimen dan uji efektivitas dengan endgame. Nah, kita mengambil rumusan masalah yang kedua, apakah ada perbedaan yang signifikan ya antara nilai post-test menggunakan media video dan nilai post-test menggunakan media IR untuk pembelajaran biologi. Oke, kita kembali ke SPSS-nya. Nah, sebelum melakukan uji beda antara post-test di kelas kontrol dan post-test di kelas eksperimen atau menggunakan media video dan menggunakan media IR, langkah baiknya kita melakukan uji normalitas. Kita ingin menentukan apakah kita melakukannya dengan uji parametrik atau menggunakan uji non parametrik. Langkah pertama, kita klik analyze, kita pilih descriptive statistik, kita pilih explore, kemudian kita cek dulu ya. Nah, yang kita masukkan merupakan post-test control dan post-test eksperimen. Klik option, continue, klik plot ya. Kita pilih atau kita centang normality plot with testnya, klik continue dan pilih OK. Nah, maka didapat test of normality-nya. Nah, kita lihat signifikansi dari post-test dan post-test kontrol dan eksperimen. Kita menggunakan Shapiro wheel ya, seperti biasa karena sampelnya itu kurang dari 30. Menurut Dahlan di tahun 2010 menggunakan Shapiro wheel. Didapatlah signifikansinya 0,018, sama ya antara kelas kontrol dan kelas eksperimen. Maka signifikansinya itu lebih kecil daripada 0,05 sehingga datanya tidak normal. Nah, di dalam uji beda, kalau datanya itu tidak normal, kita menggunakan uji non parametrik dan kita menggunakan uji Human Whitney. Jika datanya normal, kita menggunakan uji parametrik, kita menggunakan uji independen t-test. Maka pada uji ini kita melakukannya dengan uji Human Whitney. Yuk, kita melakukan dengan uji Human Whitney. Kita kembali ke SPSS. Nah, sebelum melakukan uji Human Whitney, kita kategorikan dulu ya. Kita klik variable view-nya, kita tulis hasil dulu, hasil sama kelas ya. Oke, desimalnya kita nolkan. Nah, di value-nya yang di kelasnya 1 itu untuk post-test kontrol ya. Oke, yang 2 itu untuk post-test eksperimen. Oke, klik OK. Nah, selanjutnya kita masukkan datanya. Nah, kita kopikan saja data di sini. Kita kopikan di hasil. Kemudian post-testnya kita kopikan juga. Oke, ini kelasnya kita anggap kelas 1. Kita kopikan sampai 30. Ini 2. Kita kopikan sampai 60. Oke, nah selanjutnya kita akan melakukan uji Human Whitney. Bagaimana uji Human Whitney? Yuk, kita coba. Analyze, kemudian kita pilih non parametric test, kita pilih legacy dialog, dan kita pilih two independent samples. Ini oke, yang kita masukkan di test variable listnya merupakan hasil. Yang kelasnya kita masukkan ke grouping, kita pilih define group. Nah, kita yang 1 ini 1, yang 2 ini 2. Oke, 2 ya. Klik continue, kemudian kita pilih option. Kalau mau dicentang deskriptifnya boleh, kalau tidak pun boleh. Klik continue. Nah, pastikan type testnya atau tipe testnya itu menggunakan Man-Whitney U atau Human Whitney. Klik OK. Nah, sehingga terbacalah hasil Human Whitney-nya. Ini yang kita lihat ya, didapatlah signifikansinya 0,331. 0,331 itu lebih besar daripada 0,05.
Ya, menurut aturan signifikansi, jika datanya atau signifikansinya lebih besar daripada 0,05, maka hipotesisnya ditolak. Sehingga rumusan masalah yang keempat, apakah ada perbedaan yang signifikan nilai post-test media video dan media IR untuk pembelajaran biologi? Jawabnya tidak ada perbedaan yang signifikan antara nilai post-test media video dan media IR untuk pembelajaran biologi. Selanjutnya, apakah perlu uji NGen? Jawabnya tidak perlu karena tidak ada perbedaan. Kalau ada perbedaan baru melakukan uji NGen. Oke, sekian. Terima kasih. Oke, setelah tadi kita melakukan uji human Whitney untuk data yang tidak berdistribusi normal. Nah, sekarang kita berasumsi bahwa data tersebut berdistribusi normal. Maka kita melakukan uji independen t-test ya. Ini hanya asumsi saja ya. Kita klik analyze, kita pilih compare mean, dan kita pilih independent sample t-test ya. Nah, kemudian kita masukkan ya hasil ke tes, kemudian kelas. Nah, kita klik define, klik 1 dan klik 2, klik continue, kemudian optionnya sudah, klik OK. Maka dapatlah hasil dari independent sample t-test. Kita lihat signifikansinya. Signifikansinya sangat besar sekali ya. Signifikansinya itu 0,975. Maka 0,975 itu 0,975 itu lebih besar daripada 0,05. Maka dapat dikatakan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan ya, tidak ada perbedaan yang signifikan ya. Kenapa? Karena signifikansinya lebih besar daripada 0,05. Dengan kata lain, hipotesisnya ditolak. Sekarang kita berasumsi. Asumsinya kenapa? Bahwa ada bedanya untuk menentukan n-gennya. Oke, yuk kita cari n-gennya. Kita kembali ke SPSS ya. Untuk menentukan n-gen seperti biasa rumusnya post-test dikurang pre-test dibagi ideal dikurang pre-test ya. Bagaimana membuatnya ya? Kita klik transform, kita pilih compute ya, sama berarti nah dalam hal ini untuk pre dan post testnya apakah bisa dilakukan ya? Kita anggap itu yang post itu yang eksperimen dan sedangkan yang pre itu yang kontrol ya. Maka kita buat variabelnya x dikurang ya, kurang kontrol ya, jangan disingkat ya. Oke, kemudian post dikurang post ini ya, kita oke kan, execute, kita cek lagi sudah ya. Kemudian kita transform lagi, kemudian ideal kurang ideal itu dikurang berarti yang pre, berarti yang kontrol ya. Idealnya berapa? Idealnya itu 100 kurang kontrol ya. Oke, kita klik OK, execute. Selanjutnya kita membuat n-gennya. Oke, transform, compute, n-gen. Oke, kita pilih ini, hapus dulu ya, hapus dulu. Berarti yang x, bentar ya, x masukkan dikurang ideal, masukkan, kemudian bukan dikurang ya tapi dibagi. Oke,
oke. Apa ya? Oh, ini tidak boleh ya, saja ya. Oke, execute ya, sudah tereksekusi. Nah, ini endgame-nya ya, ini endgame-nya. Sekarang kita mau lihat endgame dalam persennya ya. Kita transform lagi, kita pilih endgame persen. Oke, tinggal ini hapus. Oke, endgame masukkan dikali 100. Oke, execute. Nah, kita cek. Nah, sudah tereksekusi. Sekarang kita melakukan statistik deskriptif, analyze deskriptif statistik. Kita pilih deskriptif, kita masukkan endgame dan endgame persennya. Oke, klik OK. Oke, sudah dapat. Nah, minnya sebesar 0,12. Kita lihat 0,12 itu lebih kecil daripada 0,3, maka klasifikasinya rendah. Nah, sedangkan untuk persennya itu kita lihat ya, kita lihat persennya. Kita kembali ke outputnya, persennya itu sebesar 12,25%. 12,25% itu lebih kecil dari 40%, maka tidak efektif. Nah, seperti itulah cara menggunakan endgame. Terima kasih.